bisa dibilang investor. Dia tuh yang bantu kita jadiin PT, terus ngasih project juga yang kita segala garap juga sekarang. Lumayan sih angkanya. Berapa tuh? Hampir lah 1M hampir. Hampir 1M. Hampir 1M. Iya, itu untuk setahun lah, setahun. Gila. Itu buah sabar selama 2 tahun ini sabar ya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini gue udah kedatangan seorang CEO dari PT Karisma Agri Inovasi. Bener ya Bang ya? Ya. Dan kebetulan beliau ini yang di sebelah gue ini adalah nama beliau adalah Bang Sultan Muhammad Sadam Awal ST. Beliau ini adalah kakak tingkat gue di jurusan. Kebetulan kita satu dosen pembimbing, kita satu laboratorium. Dan gue sangat banyak belajar dari beliau. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Gimana Yud? Basa-basi dia. Baik. Ini habis dari kantor ya? Iya, habis kantor. Kebetulan mati lampu, terus jadi ada waktu kosong ya, main lah sini. Wah, ini gue harusnya kita ini kan syutingnya harusnya kita ini syuting di weekend ya harusnya ya. Iya. Betul. Cuman kebetulan sebuah kehormatan buat gue, dia akhirnya bersedia nih main ke sini. Langsung aja Bang, sebenarnya PT Karisma Agri Inovasi ini bergerak di bidang apa? Karisma Agri Inovasi dari namanya. Karisma itu brand tim sebenarnya, biar lebih mantep ya soalnya berkarisma gitu. Yeah. Agri itu agriculture tentunya karena kita lulusan IPB, makanya bertanggung jawab untuk bergerak di bidang pertanian. Terus inovasi ya inovasi. Jadi tujuan gua dan teman-teman tim untuk buat PT ini, usaha ini adalah menjembatani para inovator-inovator khususnya yang di kampus ya, nanti untuk kita komersialisasi gitu. Diimplementasikan langsung. Betul. Produknya apa aja sih Bang? Buat saat ini produknya ada 4 ya. 1 itu ada sensor untuk monitoring di dalam greenhouse indoor. Yang bisa dimonitoring itu ada suhu, kelembaban udara, terus EC, pH kalau misalnya yang tahu ya. Terus juga ada sensor yang untuk di outdoornya, yang bentuknya itu ada kecepatan angin. Oh, yeah. Terus ada juga sensor kameranya untuk monitoring kayak CCTV gitu, tapi langsung terkoneksi ke apps gitu. Pakai AI itu ya? Itu belum AI, masih tapi monitoring biasa. Monitoring nanti diupload ke apps gitu. Betul. Tapi bukannya lagi ngembangin juga ya? Ini boleh nih dibuka nih. Ya, okay. Rahasia perusahaan ini. Iya. Ada juga lagi kembangan dengan artificial intelligence untuk deteksi kematangan sawit ya. Oh iya. Oke. Sebenarnya kalau secara secara produk kemudian secara omset sebenarnya udah nggak usah diragukan lagi lah. Beliau ini adalah lulusan IPB yang tahun 2018 ya? 2017. Oh 17 ya? 17. Tepat waktu lah gua. Oh iya lu tepat waktu ya. Lu mahasiswa angkatan 2013. Betul. Setelah lulus lu fokus untuk bangun bisnis. Ya. Ini bentar. Ini menarik buat gua nih. Kenapa? Karena gini ya, menurut gua kan gua kenal lu, gua tahu skill lu gitu di bidang tech IT lah ya, di bidang IT. Dan sebenarnya kalau lu setelah lulus 2017 itu lu memilih kerja pada saat itu, mungkin gaji lu sekarang udah 2 digit, bahkan bisa di atas mungkin 20 mungkin. Iya. Tapi kenapa pada saat itu akhirnya lu milih untuk bisnis yang notabene terseok-seok di awal? Betul. Ya, kembali lagi dulu. Gua itu masuk IPB. Sebenarnya gue pengen masuk ITB sih sejujurnya. ITB. Iya, ITB di stay gitu. Okay. Tapi nggak kesampaian nih, kenapa nggak tahu. Padahal gue udah berusaha menentukan gue. Ternyata gue jodohnya di IPB. Mulai saat itu gue pengen bagaimana caranya gue buat suatu perusahaan yang menggabungkan antara teknologi informasi dengan pertanian. Dari tingkat 1 ini? Itu dari tingkat 1. Waktu itu gue waktu di ini ada ngalong ya, kalau ngalong terus kalau di gue dulu di C1 ada ini perkenalan gitu. Nah gue pas perkenalan gue bilang gitu, gue masuk IPB pengen buat perusahaan di bidang IT dan pertanian gitu. Emang dari awalnya niatnya itu.
Berarti, walaupun di tengah-tengah ya namanya kacau ya, masih ada Iya, ini, tapi ujungnya ke situ juga. tapi berarti itu kan apa pikiran anak tingkat 1. Betul. Kenapa setelah lulus idealisme itu masih ada? Maksud gua eh kan gue ngerasa ya sekarang, gue dulu Ya. punya pemikiran yang sama dan ketika sekarang mau menjalankan itu, wah tantangannya berat loh. Oke, ya. Di saat teman-teman kita yang seangkatan Iya. bergaji sudah Oke. belasan juta, bahkan kita pas kalau masih merintis berarti pas awal dulu masih merintis masih kecil banget gitu Iya. penghasilannya. Kok bisa masih tetap idealis itu? Kembali lagi ya, karena mungkin kalau misalnya nyari suatu penghidupan gitu ya, penghidupan kita harus lihat juga. Kalau misalnya di Jepang itu ada filosofi namanya ikigai. Ikigai itu gabungan dari beberapa suatu hal. Misalnya lu punya suatu hobi, misalnya gue hobinya ngotak-ngatik nih di elektronik, terus dan gue rasa dengan gue main di situ gitu bisa menghasilkan duit, maka itu jadi profesi lu gitu. Terus ada juga dari hobi dan lu punya bakat di situ gitu. Nah itu jadi namanya passion lu gitu. Nah suatu passion, profesi, terus kesempatannya dan jadikan duit itu nanti disatukan jadi konsep ikigai. Nah, gue percaya dengan konsep itu, kalau misalnya kita terus telaten, terus kita tekuni apa yang kita suka, dan kita yakin bahwasanya walaupun sekarang belum menghasilkan, tapi untuk future-nya kan kita tahu nih, bisa ngitung-ngitung, kita bisa lihat misalnya perusahaan-perusahaan yang serupa gitu, yang udah sukses, pun nanti belajar juga dari kesalahan-kesalahan mereka yang kita perbaiki. Nah itu yang jadi semangat gue terus. Memang dalam perjalanannya nggak mudah ya. Gue juga sempat udah pernah ngelamar gitu. Ngelamar kerja pernah? Nah cuman nggak diterima? Bukan nggak diterima. Gue nggak ikut wawancara. Tergerak lagi idealismenya. Betul. Gue masih emang narik lagi. Idealis ya orangnya. Tapi berarti tetap aja. Kayak yang gue bilang di awal kan, pasti tantangannya berat dan emang bener sempet yang pengen kerja ya? Betul, pengen sempat kerja, terus kita juga di usahanya juga sempat pengen pivot juga. Pivot itu pengen ganti usaha. Pengen jualan lele lah, pengen jualan ini yang memang secara cash flow itu jelas gitu, ada hariannya gitu. Kalau ini kan biasanya per project, walaupun mas sekali project besar sih. Bisa sekali besar ya. Iya. Nah, tadi udah disinggung dikit nih Bang. Lu mulai usaha ini startup. Kalau PT kan baru berapa bulan sorry? Baru sebulan ini. Baru sebulan ini kan. Nah, kalau mulai usahanya sendiri kan dari lulus 2017 atau dari sebelum 2018 lulus? sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya idenya sendiri itu semenjak gua PL sebenarnya. PL 2000 berapa? 2016. Gua kan kalau PL tuh nggak mau biasa-biasa kan gitu ya, cuman ngikutin yang di sana. Gua coba dengan kreativitas gua bikin suatu alat gitu ya. Gua PL itu di perusahaan greenhouse gitu. Di Lembang budidaya tanaman di hidroponik. Nah, di situ mereka untuk pencatatan parameter kayak suhu dan yang lainnya itu manual banget gitu. Dan itu capek banget gua ngerasain untuk ngambil data-data itu ya sekitar 2 jam gua harus keliling greenhouse. Dan itu takes time menurut gua. Makanya gua langsung tawarin tuh, pakai ini aja. Gua bikin alat sederhana, waktu itu masih di recordnya masih lewat SD card. Emang perlu ngambil data setiap 2 jam? Setiap sehari minimal sekali, tapi di sana bisa 2 kali, pagi sebelum zuhur sama sore sebelum pulang tuh. Dari awal sampai panen itu? Iya, terus itu tiap hari terus. Karena itu nanti kan jadi ada apanya kan, ada profilnya ya, profil misal suhunya di hari ini. Jadi nanti kan manajer tuh tinggal lihat, oh ternyata di bulan-bulan tertentu krusial nih di sini, jadi bisa antisipasi. Kan itu takes time banget ya kalau manusia ngerjain. Jangka panjang banget risetnya. Iya, betul. Terus akhirnya lu bikin alat. Akhirnya gue bikin alat, terus manajernya tertarik, oh gimana kalau misalnya kita kembangkan gitu ini. Nah waktu saat itu karena gue masih fokus buat ke penelitian kan, masih mahasiswa, makanya gue ngerekrut adik kelas gue anak 51 gitu untuk ngelanjutin itu di tempat yang 2016 sama. 2016 ya? Ya. 2014 51 ya. Nah udah itu mereka lanjutin, terus berlanjut sampai kita produksi gitu untuk di trial ya, pilot project di sana. Terus kita dapat feedback ya macam-macam ya, dari desainnya, dari fungsionalnya, dari segala macamnya kita benahi sampai jadi satu produk yang waktu itu
waktu itu belum IoT ya, masih offline. Sekarang udah IoT, udah bisa Diakses dari internet, dari apps-nya. Itu sih. Apps-nya udah bikin sendiri sekarang ya? Iya, bikin sendiri. Udah nggak pakai ThinkSpeak lagi. Awalnya ThinkSpeak ya? Awalnya nggak pakai ThinkSpeak. Awalnya nggak? Kita langsung sih, kalau yang IoT-nya langsung buat yang apps dari web dulu sih, dari web terus ke apps. Iya. Jadi buat teman-teman yang ThinkSpeak itu adalah sebuah platform IoT yang gratis lah ya. Iya, betul. Nah, Bang Sultan ini nggak pakai ThinkSpeak, berarti langsung bikin sendiri. Iya. Background lo ini kan ada teknik pertanian. Lo anak teknik mesin. Tapi akhirnya bikin alat, bikin yalah sesuatu yang berhubungan dengan Internet of Things, main artificial intelligence. Iya. Kan akhirnya lu belok ini jauh banget. Sebenarnya kapasitas tim lu kayak gimana? Lu milih tim dari mana sih? Gue penasaran. Oke. Ya itu memang banyak sih dipertanyain ya. Termasuk gue waktu itu pelatihan juga di ITB. Tadi kan gue udah bilang gue pengen kuliah banget di ITB, gitu di STAI ya. Nah pas banget tuh waktu itu gue 2 bulan juga kuliah di STAI juga akhirnya. Pernah 2 bulan kuliah di STAI? Iya, kuliah di STAI. Dan pelatihan AI ya? Juga ya. Gue walaupun gue lulusan teknik pertanian, orang itu nyangkanya gue tuh anak elektro, anak ilmu komputer, bahkan dosen-dosennya. Karena gue memang secara hard skill gue aktif banget tuh, kayak jawab codingan segala macam. Nah, kembali lagi sih sebenarnya kalau itu kan udah tadi ya ke Ikigai, itu kan udah jadi passion gue, mungkin bakat gue juga di situ gitu. Nah, terus aja gue gali talent itu. Sebenarnya kalau misalnya untuk ukuran anak IT sendiri pun gue terlalu generalis gitu ya. Karena bisa IoT ini. Tapi emang gue kalau ngobrol sama anak mechanical murni, sama anak elektro murni, sama anak ilmu murni, gue nyambung gitu akhirnya. Nah, kenapa bisa demikian gitu ya? Tadi hobi, terus memang kebutuhan juga. Karena kan gue belum bisa hiring orang. Pada saat awal-awal dulu? Ya, bisa mau nggak mau gue harus sebelum jadi CEO, jadi COO dulu. CEO apa? Chief of Everything. COE. Ya, dan gue sebagai Muslim gue percaya manusia itu diturunkan oleh Allah gitu ya, diciptakan itu sebagaimana dulu Adam itu diciptakan, itu dibekali segala macam ilmu. Kalau misalnya dibuka surat Al-Baqarah ayat 31 ya, kiri sebelah atas. Bacain dong. Apa kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Yang artinya sungguhnya manusia itu Adam itu diajari oleh Allah itu segala macam nama-nama. Dan kalau misalnya dilihat di tafsir, nama-nama ini nggak cuman sekedar nama itu bantal, ini guling, apa gitu ya. Tapi juga segala ilmu pengetahuan, termasuk segala macam bahasa. Berarti kan Adam dan kita manusia itu kan manusia biasa, sama-sama manusia kan. Yang jadi beda itu kan kalau Adam adalah nabi, kalau kita manusia biasa yang bukan nabi gitu. Harus ada bedanya gitu. Kalau Adam mungkin tinggal di kun fayakun gitu, jadi dia bisa. Tapi kalau manusia itu sebagai gantinya diberikan potensi untuk menggali macam-macam ilmu itu. Makanya gue dengan motivasi itu, gue yakin saya bisa belajar bikin app, bisa bikin semuanya bisa gitu ya. Walaupun memang kepaksa juga karena kebutuhan ya, kalau enggak malas juga gitu. Itu sih. Atau dulu juga kalau misalnya kita belajar sejarah, ilmuwan-ilmuwan dulu itu ulama juga gitu. Banyak banget. Nah, setelah itu kan 2018 mulai ya? Iya, 2018 mulai. Timnya dari anak mana aja? Kan startup IT nih. Iya. Timnya anak mana aja? Timnya awal-awal foundernya anak departemen kita juga. Anak teknik pertanian juga kan? Nah, oleh sebab itu makanya gue yang mengawali belajar dari bikin apps-nya, webnya. Gue belajar dulu semuanya pelan-pelan, terus baru gue transfer ke teman-teman yang lain. Gitu. Awalnya berapa orang sih anggota? Awalnya 3 orang. 3 orang itu berarti termasuk lo? Iya, termasuk gue. Berarti Bang Daka? Iya, Haris. Oh, Bang Haris ya. Ketiga gitu. Terus kalau sekarang? Sekarang mungkin tim eksekutifnya ada 8 orang termasuk 8 orang. Terus ada komisaris 3. Komisarisnya ada 3? Iya. Nah, bentar. Timnya ini komposisinya kayak gimana? Sekarang komposisinya... Sama background-nya? Oh ya, background-nya 5.
Gua, Bang Haris, Daka sama Bolem ya. Itu semua 4. teknik pertanian ya? Teknik pertanian, Iya, tapi beda-beda. Kalau gua memang udah jarang ya ke teknis, gua cuma mengarahkan terus bikin suatu konsep alurnya gitu ya. Nanti teknisnya kalau misalnya apps itu sama web ada si Hari ya, Bolem, anak kita juga. Iya. Itu gua udah sempat bikin video sama Ya, sama Hari. Hari itu yang yang international kemarin event. ya Iya, itu. iya. Terus yang bagian desainnya Bang Haris itu ya? ada Bang Haris. Oh, Bang Haris Terus juga. elektrikalnya itu ada Daka. Terus ada penambahan 3 orang dari departemen lain. Ada yang dari Ilkom nih. Anak Ilkom? Siapa Si Roni. Roni ya? Eren ya, Eren kita panggilnya. Bidangnya Itu apa? Di bagian IoT. Tapi tetap gue yang ngasih tahu dia pakai ini, software ini. Tapi dia sekarang lebih jago karena dia lebih banyak ya di teknikalnya. Terus bagian keuangan ada Dewi dan manajemen ya, dia keuangan dan administrasi. Itu sama ITP 52 ya? ITP 52. ITP 52. Betul. Tapi ITP itu teknologi pangan. Okay. Siapa tahu bukan anak IPB yang nonton. Iya. Terus yang terakhir ada Zalfa. Zalfa itu di bagian desain semuanya, desain 2 dimensi ya. Iya. Grafik. Ini SIL 53 ya, sipil 53. Semuanya masuk IPB ya? Masuk IPB. Iya. Itu kan sekarang Bang pas sudah jadi PT. Kalau di awal-awal itu kan lu sendiri, terus akhirnya lu ngerekrut 3 orang pertama, bikin produk yang monitoring greenhouse tadi. Terus gimana caranya akhirnya lu dapat project-project selanjutnya? Oke. Dan scale up itu apa sih yang gimana sih caranya gitu dah? Gue bingung nanya gimana. Ya. Tadi ya yang pertama itu tentu komposisi tim, dan bukan komposisi tim juga, ya lebih ke soft skill dari tim kita sih. Jadi dari namanya komitmen, namanya kan di awal ya pasti gaji kecil segala macam, dan kita belum ada masukan cash flow yang rutin ya. Rutin artinya setahun itu bisa sampai ratusan juta, enggak waktu awal-awal tuh, walaupun sekarang juga belum sih. Baru gue mau potong gitu, nanti sekarang udah dong. Ya. Ada. Gokil. Susah-susah dulu ya gitu ya. Sampai mungkin tadi ya, kalau misalnya sempat gue iri juga ke teman-teman. Gue yang skillnya bisa dibilang ya dari soft skill oke, hard skill banyak banget yang gue bisa gitu ya. Berkaca kok teman gue gajinya lebih gede gitu ya. Tapi gue tetap ya, maksudnya itu cuman nggak sampai gue masukin hati gitu ya. Itu emang udah, kita kan punya rezeki beda-beda gitu ya. Nah terus tadi ya, tim itu harus bagus soft skill-nya. Bahkan kalau misalnya punya background tim kita, misalnya walaupun bukan mahasiswa, misal dosen nih, kita ajak dosen, itu bisa jadi istilahnya buat nambah bargaining power juga gitu. Makanya itu juga kan, tim gue ada ini juga, dosen juga gitu. Terus yang pertama jangan mau gaji gede dulu, terus kita harus utamakan customer. Jadi apapun yang mau customer kita turutin dulu gitu. Walaupun nanti di akhir-akhir pasti kita batasi udah sampai sini gitu. Sampai sesuai kita Bang punya sampai sini. Nanti tapi dengan cara halus biar customernya ngerti. Terus kita juga banyak ya di event-event mahasiswa, kita juga ikut ya jadi dana hibah gitu. Sempat juga menang-menang lomba ya, kayak lomba-lomba startup gitu. Itu sih yang menjadi KMI ya? KMI ya, KBMI juga. Terus dana-dana hibah yang jumlahnya sih nggak terlalu besar, tapi lumayan itu untuk penghidupan awal gitu. Nah, itu yang menjadi suatu traksi, artinya kita tuh memang udah dikenal. Di PB kan udah lumayan. Terus, nah itu mungkin yang di sebulan 2 bulan yang lalu gitu ya, mulai ada yang tertarik nih dengan bisnis gua nih. Investor ini? Bisa dibilang investor ya. Udah bisa dibilang investor. Dia tuh yang bantu kita jadiin PT, terus ngasih project juga yang kita segala garap juga sekarang. Lumayan sih angkanya. Berapa tuh? Hampir lah 1M. Hampir 1M. Hampir 1M? Iya, itu untuk setahun lah. Gila. Itu buah sabar selama 2 tahun ini sabar ya? Aja. Sebenarnya gue sama tim juga udah sempat pivot tuh pas corona kan. Lele, bukan? Ya, kalau ke Lele itu. Walaupun gue sendiri menentang sih, tapi berarti jalan sekarang Lele ini? Udah nggak jalan. Kan kita harus fokus dong. Kita harus fokus karena udah ada sesuatu yang lebih besar, kita fokusin aja di situ. Gitu. Ini yang Nudira Farm ya? Enggak, beda. Oh, beda. Beda, ada lagi. Nantilah. Ya, oke lah.
Eh, dikit deh, gue mau nanya cara bikin PT bang. Oke. Gimana sih cara bikin PT Iya. bang? Modalnya berapa? Heeh. Perlu gede nggak sih? Ya, kalau bikin PT sih 10 juta cukup. 10 juta 10 juta cukup untuk pegangan kita gimana maksudnya? untuk itunya ya, maksudnya buat administrasinya. Oh, Nah, kita butuh notaris itu sekitar 7 juta, terus ngurus surat, NPWP segala macam mungkin habis 3 juta, 2 juta, 3 juta. Udah kalau udah jadi surat dari keputusan dari Kemenkumhamnya. Nah, yang susah itu mungkin nanti ada setoran awal gitu, setoran awal okay. itu untuk di rekening ya. Untuk itu sekitar 50-an juta. Tapi itu jadi milik kita kan? Iya, milik kita. Terus nanti harus clear juga untuk komposisi para shareholdernya. Shareholder itu para pemegang sahamnya gitu. Siapa aja? Karena nanti di notaris mereka harus datang tuh buat tanda tangan. Tanda tangan. Gitu, terus susunan kepengurusannya seperti apa? Direksinya siapa? Direktur utamanya siapa? Terus direktur yang lainnya siapa? Juga nanti ada komisaris utamanya siapa? Komisarisnya ada 3 tadi. Ya, gue ada 3. Komisaris utama 1, komisaris yang lainnya 2. Oke. Nah, ini gue masih awam banget ya. Pokoknya tentang cara ini bikin PT ini awam banget. Gue mau nanya tentang yang saham tadi. Gimana sih cara bagi-bagi saham? Awalnya kan bertiga tadi. Sekarang udah 8 orang. Ada 3 komisaris. Ya, jadi kalau hitungannya nih, misalnya gue dan lu mau bikin perusahaan gitu. Perusahaan kita 50-50, 50-50. Oke. Kalau misalnya kita mau ada yang masuk ya, 1 orang berarti bagi 3. Ya bisa dibagi 3 atau kita kasih misalnya 10% aja gitu. Itu kesepakatan antara semuanya sebelum nanti ditulis di akta. Nah, dan itu nanti komposisi kan ada setoran. Nah, itu nanti persentasenya harus sesuai dengan itu. Misal kalau 50-50 di setoran berarti di aktenya itu setoran awalnya 25 juta gitu. Walaupun realnya nggak segitu gitu. Secara ini itu kesepakatan. Oh iya. Setoran awal itu. Berarti modal awal itu dari orang pemegang saham itu. Iya, betul. Case-nya kayak gitu ya. Iya. Karena itu udah SOP-nya begitu. Nah, Bang, lo ini kan gue tahu juga lo mau S2 nanti bulan Oktober 2020 berangkat atau September sekarang itu ya. Berangkat S2 ke Jepang. Sedangkan posisi lo di PT ini kan sudah sebagai CEO. Betul. Nanti yang jalanin siapa? Jadi ini sebagai pertimbangan juga sih sebenarnya dari gue sendiri juga sebenarnya harus milih ya. Cuman karena memang kuliahnya itu memang untuk kepentingan perusahaan juga. Karena kan dari bidangnya itu research gue masih inline dengan usaha yang dijalankan di bidang penerapan teknologi informasi di bidang pertanian. Dan gue yakin nanti secara keilmuan bisa gue terapkan untuk develop produk-produk yang baru. Itu pertimbangannya dari internal gua gitu. Karena memang gua tuh udah nggak bisa nolak gitu, udah nggak bisa cancel. Nolak untuk S2? Udah S2. Kalau enggak nanti nama IPB dan departemen coreng gitu ya. Karena memang secara sah udah diterima gitu di kampusnya, beasiswanya udah ada juga gitu. Semacam blacklist gitu kalau ya takutnya gitu kan nggak enak juga. Tapi gua yakin tim-tim yang lain masih bisa mengcover ya. Kayak kalau dari segi hard skill ya, yang kayak buat app segala macam kan udah transfer semua tuh. Paling gue nanti tinggal instruksi dari jarak jauh untuk konsep dan yang lainnya. Secara manajemen juga teman-teman udah mulai aware ya. Kayak kita udah berlaku juga untuk kayak biasa ya, masuk kantor jam sekian. Jadi gue udah nggak khawatir lagi. Dan sekarang kita udah nggak dibatasi dengan jarak ya, kita bisa dengan Zoom Meet gitu. Tetap gue nanti jalan usaha juga gitu ya, meeting segala macam gitu, ketemu klien masih bisa gue. Masih tetap ya. Tuh. Tapi memang dari sisi gue sendiri harus komitmen gitu dengan beban studi juga di sana. Gue harus pastikan juga gue harus jalanin bisnis ini gitu sih. Gila lu. Berarti lu emang sudah merencanakan mau S2 sekaligus tetap jadi CEO. Betul. Mantap. Dari dulu gue mungkin gue udah gue udah daftar di beasiswa dan sensei ini udah setahun yang lalu sebenarnya. Dan gue tahu hikmahnya apa. Tahun kemarin gue nggak keterima. Yang gitu. project 1 ini tadi. Ini gue dapat. Kalau misalnya kemarin gue mungkin nggak dapat project ini, nggak jadi PT juga kan. Sekarang udah PT, segala halnya udah tertulis tuh, saham gue berapa, otomatis kan di akhir tahun gue dapet dividen gitu kan. Dengan gue masih kuliah juga bisa gitu. Jadi dari life plan gue itu tercapai semua tuh.
dari pengen minimal pendidikan S2 selama seumur hidup gitu ya, karena amanah orang tua juga, dan punya perusahaan. Alhamdulillah semuanya terwujud. Gokil. Jadi lu S2 bidangnya apa? Di bidangnya nama departemennya itu Bioresource Environmental Science di Kyushu University. Kyushu itu di Prefektur Fukuoka di selatan Jepang. Jauh sih kalau dari Tokyo. Jauh. Selatan Jepang ya. Bidangnya tadi di bagian penerapan IT di bidang pertanian. Gua risetnya di bidang robotik pertanian. Gokil. Terakhir Bang, sebenarnya udah gue mau gue tutup, tapi kayaknya gue minta satu pesan dari lo, saya semacam pesan lah untuk orang-orang, atau mungkin pesan untuk diri lu sendiri ketika 2016 lalu atau 2017 lalu, atau untuk orang-orang kayak gue yang mungkin suatu hari nanti pengen bikin juga gitu. Karena jujur gue kepengen tuh ada ke arah sana. Ya anggaplah ini pesan buat gue lah. Apa nih? Jadi intinya sih lu kalau punya passion, terus dengan hitungan lu sebenarnya bikin usaha ataupun jenjang karir apapun ya, itu masih mungkin lu capai, maka jalanin aja gitu, walaupun sekarang itu belum dapat hasilnya gitu ya. Karena kalau kita sebagai orang yang beriman gitu ya, kita tahu rezeki orang beda-beda, dan semua usaha kita itu pasti akan dibalas gitu. Tapi balasnya nggak langsung sekaligus. Jadi lu melakukan kebaikan langsung kita itu juga dibalas, enggak gitu. Tapi konsepnya adalah diakumulasi gitu. Karena mungkin threshold dari kebaikan lu itu belum nyampe gitu ya. Jadi belum layak gitu. Makanya ditumpuk dulu sampai nanti tinggi kebaikan lu, maka saat itu dibalasnya sekaligus. Itu sih yang gua rasain sampai saat ini gitu. Oke. Udah gue tutup Bang ya. Terima kasih banyak buat Bang Sutan. Ini juga sebenarnya konten gue suka banget ya, karena ya gue yang belajar juga di sini. Sukses buat PT-nya. Siap. Sukses buat S2-nya. Nanti kapan-kapan gue undang sini lagi lah. Oke. Yaudah, abisnya kita mau ngaji ya. Iya. Lu mau ngaji. Gue minta lu ngaji di sini ya. Okay. Buat diupload di YouTube gue nih. Oke. Ya dadah semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.